Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Sulistiowati dari Prodi D3 Analis Kesehatan semester 5, perwakilan dari kelompok 5, akan menjelaskan analisis kadar protein tempe kemasan plastik dan daun pisang. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Aprilia Cahyaning Tias, yang kedua ada Guliano Ilham Dava, yang ketiga ada Nanda Galih Wicaksono, dan yang keempat ada Dita Silviana. Di sini kita menggunakan 3 jurnal. Yang pertama yaitu analisis kadar protein tempe kemasan plastik dan daun pisang. Yang kedua, analisis jenis kemasan terhadap kadar protein dan kadar air pada tempe. Dan yang ketiga, pengaruh waktu fermentasi terhadap kadar protein dari tempe biji buah lamtorogung. Sumber makanan yang digunakan yaitu tempe kemasan plastik dan daun pisang. Kegiatan analisis kadar protein ini menggunakan metode Biuret, dilengkapi spektrofotometri UV-Vis dengan larutan standar protein yang digunakan adalah larutan BSA, bovine serum albumin. Definisi protein dan tempe. Protein merupakan salah satu kebutuhan manusia yang penting dalam menjaga stabilitas tubuh. Protein dapat dijadikan sebagai sumber energi yang ekuivalen dengan karbohidrat karena menghasilkan 4 kilokalori per gram protein. Kelebihan dan kekurangan protein dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Sedangkan tempe merupakan makanan yang terbuat dari kacang kedelai kuning yang difermentasikan dengan menggunakan kapang Rhizopus oligosporus. Adapun metode yang digunakan yaitu metode Biuret merupakan salah satu metode penentuan kadar protein dengan menggunakan larutan Biuret pada suasana basah bereaksi dengan ikatan peptida dari protein tempe mengakibatkan terjadinya perubahan warna dari larutan Biuret yang berwarna biru menjadi berwarna ungu. Perubahan warna yang teramati diukur intensitas serapan panjang gelombangnya menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Semakin tinggi intensitas cahaya yang diserap oleh spektrofotometer UV-Vis, maka semakin tinggi pula kadar protein yang terdapat dalam zat tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip. Prinsip metode Biuret yaitu interaksi Biuret pada suasana basah bereaksi dengan ikatan peptida dari protein tempe mengakibatkan terjadinya perubahan warna dari larutan Biuret yang berwarna biru menjadi berwarna ungu. Prinsip kerja spektrofotometri UV-Vis yaitu interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Besar energi yang diserap tertentu dan menyebabkan elektron tereksitasi dari ground state ke keadaan tereksitasi yang memiliki energi lebih tinggi. Larutan standar. Larutan BSA 3% sebagai larutan standar yang telah direaksikan dengan reagen Biuret memiliki panjang gelombang maksimum sebesar 534 nanometer dengan nilai absorbensinya 0,292. Panjang gelombang yang diperoleh ini menjadi standar untuk pembuatan kurva larutan standar BSA. Kemasan yang digunakan yaitu daun pisang dan plastik. Kemasan daun pisang memberikan kondisi tetap hangat namun lembab, sehingga kebutuhan kapang akan oksigen dapat teratasi dengan baik. Dengan kata lain, tidak terjadi kondensasi uap air dan panas secara berlebihan selama pertumbuhan, sehingga pembentukan miselia jamur lebih baik. Pengemasan tempe dengan plastik dilakukan dengan cara memberi lubang-lubang kecil agar bagian dalam substrat cukup memperoleh udara. Hasil dan pembahasan. Larutan protein tempe tiap kemasan yang telah direaksikan dengan reagen Biuret diukur absorbensinya pada panjang gelombang maksimum yaitu 534 nanometer dan memberikan hasil sebagai berikut. Yang pertama, larutan protein tempe bungkus daun pisang
dengan absorpsi 0,370. Yang kedua, larutan protein tempe bungkus plastik dengan absorpsi 0,338. Nilai absorbansi masing-masing larutan protein tempe disubstitusikan ke dalam persamaan regresi Y sama dengan 0,0273X plus 0,2359 untuk mengetahui kadar protein pada tempe, kemasan daun pisang, dan plastik. Hasil substitusi tersebut memberikan hasil berupa kadar protein dari tempe kemasan daun pisang sebesar 4,912 mikrogram per mililiter dan tempe kemasan plastik sebesar 3,739 mikrogram per mililiter. Faktor yang mempengaruhi kadar protein. Yang pertama, yaitu kemasan. Pembungkus daun pisang merupakan pembungkus alami. Daun pisang memiliki kelebihan pembungkus alami yang tidak mengandung bahan kimia, sedangkan bahan kimia dapat mengurangi kadar protein dalam makanan. Yang kedua yaitu fermentasi. Penggunaan kemasan dalam fermentasi akan mempengaruhi kadar protein tempe kedelai yang dihasilkan. Di samping karena faktor koreksi lingkungan yang dibentuk oleh kemasan tersebut selama proses fermentasi, juga karena adanya reaksi yang mungkin terjadi antara bahan yang difermentasi dengan komponen kemasan. Pengaruh waktu fermentasi terhadap kadar protein, di mana semakin lama waktu fermentasi, maka kadar protein semakin menurun. Berikut, mari kita simak video uji protein metode Biuret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis protein dengan metode Biuret. Metode Biuret digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ikatan peptida dalam suatu senyawa, sehingga protein Biuret dapat dipakai untuk menunjukkan adanya senyawa protein. Metode Biuret adalah kombinasi ion tembaga dengan ikatan peptida atau zat yang mengandung setidaknya dua ikatan peptida dalam kondisi basah dan dapat diukur pada panjang gelombang 540 nanometer. Langkah pengujian yang dapat dilakukan adalah larutan sampel yang diduga mengandung protein ditetesi dengan larutan NaOH, kemudian diberi beberapa tetes larutan CuSO4 encer. Apabila larutan berubah menjadi warna ungu, maka larutan tersebut mengandung protein. Reaksi Biuret merupakan reaksi warna yang umum untuk gugus peptida dan protein. Reaksi positif dari metode Biuret ini ditandai dengan terbentuknya warna ungu karena terbentuk senyawa kompleks antara CO2+ atau tembaga dan N-nitrogen dari molekul ikatan peptida. Banyaknya asam amino yang terikat pada ikatan peptida mempengaruhi warna reaksi dari Biuret. Metode Biuret dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan protein secara kualitatif dan mengetahui kadar protein berbagai macam bahan sumber protein melalui uji kuantitatif Biuret. Metode Biuret didasarkan pada prinsip zat yang mengandung dua atau lebih ikatan peptida dapat membentuk kompleks berwarna ungu dengan garam tembaga dalam larutan alkali. Bahan yang digunakan pada analisis protein metode Biuret ini diantaranya ialah tempe, tahu, susu full cream, putih telur, dan biskuit susu yang sebagai sampel, reagen Biuret, dan larutan protein standar berupa BSA atau kasein. Alat yang digunakan berupa spektrofotometer, sentrifuge, waring blender atau mortar, dan tabung reaksi. Langkah kerja metode Biuret terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pembuatan kurva standar. Yang kedua, penetapan sampel. Untuk membuat kurva standar, langkah pertama yaitu buat larutan standar BSA atau kasein dalam Aquades dengan konsentrasi 5 mg per mililiter. Yang kedua, masukkan ke dalam tabung reaksi 0 atau blanko 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1 ml larutan protein standar. Tambahkan Aquades sampai volume total masing-masing 4 ml.
Tambahkan 6 ml per reaksi biuret ke dalam masing-masing tabung reaksi, lalu homogenkan. Langkah keempat, simpan tabung pada inkubator di suhu 37 derajat Celcius selama 30 menit sampai terbentuk warna ungu sempurna. Selanjutnya, ukur absorbansi larutan standar menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nanometer. Akhirnya, catat nilai absorbansi tiap larutan dan buat kurva standarnya. Langkah kedua yaitu penetapan sampel. Pertama, dilakukan penimbangan sampel padat kurang lebih 3 gram, lalu tambahkan sebanyak 15 ml Aquades. Yang kedua, hancurkan sampel padat dengan menggunakan blender. Hancuran yang diperoleh disaring lalu disentrifugasi pada kecepatan 4000 rotasi per menit selama 15 menit. Yang ketiga, supernatan diambil untuk dipergunakan sebagai sampel. Protein dalam supernatan adalah soluble protein. Langkah keempat, untuk sampel cair yang berupa protein konsentrat dan tidak keruh, maka sampel cukup diencerkan saja. Namun, jika sampel cair keruh atau mengandung bahan-bahan yang mengganggu seperti glukosa, maka harus dilakukan perlakuan sebagai berikut. Ambil ekstrak sebanyak 0,4 ml dan masukkan ke dalam tabung reaksi seperti pada waktu penetapan standar. Kemudian tambahkan Aquades sampai volume total masing-masing 0,6 ml. Tambahkan 10% trichloroacetic acid sebanyak 1 ml pada masing-masing tabung reaksi agar protein terdenaturasi. Sentrifus pada kecepatan 3000 rotasi per menit selama 10 menit. Sampai protein yang terdenaturasi mengendap, supernatan dibuang dengan cara dekantasi. Kemudian endapan ditambahkan 2 ml etil ether. Campur merata lalu sentrifus kembali untuk menghilangkan residu trichloroacetic acid. Biarkan mengering pada suhu kamar. Ke dalam endapan kering ditambahkan Aquades sebanyak 4 ml lalu dihomogenkan. Yang kelima, tambahkan 6 ml per reaksi biuret. Alkali dalam reaksi ini akan melarutkan endapan yang tersisa. Langkah keenam, inkubasi dalam inkubator pada suhu 30 derajat selama 30 menit. Langkah ketujuh, ukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nanometer. Dan yang terakhir, catat absorbansinya dan hitung kadar proteinnya. Metode biuret untuk menunjukkan adanya senyawa-senyawa yang mengandung gugus amida asam yang berada bersama gugus amida asam yang lain. Untuk menghitung banyaknya protein dalam bahan, maka terlebih dahulu membuat kurva standar yang melukiskan hubungan antara konsentrasi protein dengan optical density pada panjang gelombang yang terpilih. Metode ini sebagai metode kolorimetri klasik memiliki sifat cepat dan mudah dilakukan, serta tidak tergantung pada komposisi asam amino protein dengan tingkat sensitivitas yang baik. TCA atau trichloroacetic acid digunakan pada protein terdenaturasi agar menjadi asam amino. Hal ini untuk memudahkan pengujian tanpa terganggu oleh zat lain. Interaksi protein dan tembaga menggambarkan bahwa intensitas absorbansi transfer muatan yang dihasilkan dari ikatan kompleks tembaga dan protein berbanding lurus dengan massa protein yang ada dalam larutan. Serta warna yang dihasilkan bervariasi berdasarkan jenis proteinnya. Agar-agar memberi warna merah muda hingga ungu. Berikut adalah kurva standar BSA. Tabel kadar protein bahan pangan hasil analisis dengan metode biuret. Tabel tersebut menunjukkan bahwa sampel tahu menghasilkan nilai minus pada kadar protein. Sampel susu full cream dan putih telur dilakukan pengenceran terlebih dahulu dan oleh karena itu, sebelum ditetapkannya kadar protein akhir dikalikan dengan faktor pengenceran terlebih dahulu. Urutan kadar protein dari yang tertinggi hingga yang terendah adalah putih telur, susu full cream, biskuit susu, tempe, lalu tahu. Hubungan proses pengolahan dengan data hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pengolahan dapat mempengaruhi kadar protein, khususnya proses pemasakan ketika protein mengalami denaturasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.